Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Kuba yang semoga dirahmati Allah, puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah, pembahasan kita dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi sampai pada hadis yang ke-9, dan kita masih di hadis yang ke-9. Ini adalah pertemuan ke-9 juga. 9 pertemuan hadis ini belum selesai karena hadis ini memiliki kandungan yang luar biasa, banyak faedah yang bisa kita dapatkan. Hadis ini bersumber dari seorang sahabat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang telah dilarang oleh Nabi maka jauhilah. Bagian ini sudah kita jelaskan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang diperintahkan oleh Nabi terhadap kalian maka lakukan semampunya. Ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian itu mereka Allah hancurkan, mereka Allah hukum. Min qablikum kathratu masailihim, karena mereka banyak bertanya. Banyak bertanya ini juga sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Wahtilafuhum ala anbiyaihim, dan mereka itu suka menyelisihi nabinya. Nah, ini yang akan kita jelaskan, bentuk menyelisihi itu seperti apa dan bagaimana dampak dari penyelisihan ini terhadap yang Allah timpakan kepada umat-umat sebelumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang lainnya adalah Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, Al-Humaidi juga meriwayatkan hadis ini, Imam Abdur Razzaq dan beberapa ulama yang lainnya. Ada 13 perawi dari hadis tadi yang kita bacakan sebelumnya, ya, dan 13 ini ada derajatnya adalah sahih. Hadis ini disahihkan oleh sebagian besar fuqaha termasuk yang disebutkan di dalam slide ini nama-namanya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, kata menyelisihi apa definisinya? Menyelisihi itu berbeda. Nabinya bilang A, memerintahkan A, dia tidak mau, saya mau yang B saja. Jadi menyelisih ini sama dengan maksiat, perbuatan dosa, tidak menjalankan perintah nabinya, larangan yang disampaikan oleh nabinya dilanggar. Dan itu berlaku untuk semua keburukan dan kebaikan. Semua keburukan yang sudah dilarang, dilanggar, itu berdosa. Semua kebaikan yang tidak dijalankan, kebaikan yang sifatnya adalah wajib, kalau yang sunnah memang hukum asalnya ketika dikerjakan dapat pahala, ketika ditinggalkan tidak mengapa. Ya, itu kaidah usulnya seperti itu. Nah, semua larangan yang disampaikan oleh Nabi ketika dilanggar itu ada dampak yang ditimbulkan, dampak dunia dan dampak akhirat. Untuk dampak akhirat memang belum terasa. Nanti akan terasa ketika seseorang sudah wafat, sudah meninggal dunia. Tapi dampak dunia itu pasti akan dirasakan. Cuman kadang seseorang itu tidak peka. Kalau dia menyelisihi nabinya, melanggar perintah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian
dihukum sama Allah, tapi dia nggak ngeh. Apakah ini disebabkan karena hukumannya dari bentuk ketidakpatuhan mereka atas larangan, ataukah karena yang lain? Sehingga dia masih enjoy saja ya melanggar larangan-larangan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sulaiman Al-Aqwa bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Sulaiman bin Al-Aqwa menceritakan ada seorang laki-laki makan di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai tangan kiri. Setelah itu Nabi mengatakan kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Ditegur. Ini kan kebaikan. Kenapa? Kita kalau tidak melihat dari sisi agama, kita melihat dari sisi medis misalkan. Dari sisi medis tangan kiri itu lebih kotor. Tangan kiri itu mohon maaf digunakan untuk yang kotor-kotor, cebok, ya, megang yang najis yang kotor itu kan pakai tangan kiri. Nah, dari sisi agama memang agama melarang seseorang untuk makan tangan kiri. Ah, ribet amat, padahal cuma gitu doang. Hati-hati dengan yang suka membantah seperti ini. Masalahnya ini ada pada kepatuhan. Karena dalam riwayat lain Nabi mengatakan fa inna syaiton yaqulu bishimalihi. Syaitan itu makan pakai tangan kiri dan kita diperintahkan untuk menyelisihi syaiton. Karena almar'u ma'aman ahabba. Seseorang nanti di akhirat akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau dia suka ngelakuin perbuatan syaitan, akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama dengan mereka. Dia mengatakan orang ini, saya tidak bisa ya Rasul. Padahal tinggal iya, terima kasih. Dia mengatakan, ana la astati, saya tidak bisa. Beliau kemudian mengatakan, las tata'ta wa ma mana'aka illal kibr. Semoga benar-benar tidak bisa. Tidaklah yang menghalangimu dari berbuat demikian kecuali karena sebab sifat sombong yang ada pada dirinya. Setelah itu orang ini tidak bisa mengangkat tangannya, entah 1 atau 2 hari setelahnya. Jadi dia nggak bisa ngangkat tangan untuk sekedar memasukkan ke dalam mulutnya. Perintah Nabi kemudian dibantah. Saat itu juga dibayar kontan oleh Allah Azza wa Jal. Dari perintah ini di dunia dia langsung dihukum, tangannya nggak bisa digerakkan. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, di sini Nabi menyinggung masalah kiber, masalah sombong. Sombong itu adalah bukan berarti ketika papasan kemudian buang muka. Orang sekarang bilang somse atau apalah istilahnya begitu. Al-kibru dalam hadis Muslim disebutkan batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, definisi yang pertama. Yang kedua, wa ghamtun nas, merendahkan orang. Menganggap orang lain yang berada di bawah kasta kita itu rendah. Mungkin kastanya lebih tinggi secara sosial. Menganggap orang lain yang bukan dari circle-nya atau bukan dari teman-temannya seperti itu, atau beda fakultas misalkan, atau beda pekerjaan. Yang satu kedudukan pekerjaannya lebih tinggi, gajinya lebih banyak, yang lain tidak. Kemudian ada unsur merendahkan, menjatuhkan atau menghinakan. Ini masuk definisi al-kibru, sombong. Dan jamaah, bentuk-bentuk yang seperti ini muncul dari hati. Hatinya adalah hati yang tidak baik. Hatinya sedang tidak baik-baik saja. Kenapa kita harus merasa lebih tinggi dan lebih baik daripada orang lain? Padahal inna akramakum indallahi atqakum. Definisi orang yang paling bertakwa dan yang paling baik itu Allah menggunakan barometer akhirat, yaitu barometer takwa. Orang yang lebih bertakwa, dia pasti akan tawadhu, dia akan merendah. Dia tidak suka menjatuhkan orang lain, menghina, merendahkan dan yang lainnya. Maka di dalam hadis Muslim, Nabi SAW bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapapun yang tidak suka dengan ajaran Nabi, falaysa minni, maka dianggap oleh beliau bukan termasuk dari golongannya, bukan termasuk dari umatnya. Bedakan ya jamaah antara kita belum bisa mengerjakan dengan kita menolaknya. Makanya kan di pembahasan sebelum ini, mana haitukum anhu fajtanibu, beliau mengatakan yang dilarang tinggalkan, karena meninggalkan larangan itu jauh lebih mudah daripada mengerjakan perintah. Mengerjakan perintah
Nabi mengkaitkan dengan istitoah, kemampuan. Orang yang tidak bisa sholat sambil berdiri, agama tidak memaksa karena dia sedang sakit. Dia boleh sholat sambil duduk. Orang yang tidak bisa berwudu, entah karena tidak ada air atau sakit atau sedang safar, maka dia boleh tidak berwudu menggantinya dengan tayamum. Demikian juga orang yang junub, entah itu junubnya karena berhubungan atau seorang wanita yang selesai haid dan nifas. Qadarullah, beliau adalah orang yang kerja, karir. Pas darah haid itu selesai atau berhenti, posisinya di kantor sekitar jam 10, dan itu sudah masuk waktu sholat duhur ketika jam 12. Nggak mungkin kan dari kantor pulang dulu ke rumah untuk mandi junub, atau mandi di kantor yang mohon maaf kamar mandinya tidak bisa tertutup semua. Bisa jadi ada madorot. Madorot itu ya mohon maaf, ada orang yang iseng mungkin yang berusaha untuk melakukan bentuk pelecehan, maka agama membolehkan tayamum dalam keadaan darurat seperti ini. Kalau dia bisa cari hotel untuk sekedar mandi doang, silahkan. Tapi kan tidak murah, Pak. Dihitungnya check-in 1 malam, kan begitu. Ada biaya yang dikeluarkan. Tapi kalau itu nggak mungkin semua dan nggak bisa dilakukan, agama memberikan pemaafan. Cukup digunakan tayamum listibahatis sholah untuk hanya memperbolehkan sholat. Nanti duhur dia tayamum, asar tayamum. Kalau sekitar jam 4 dia sudah pulang, sampai rumah setengah 6 atau jam 6, cepat-cepat dia mandi wajib. Setelah itu subuh, maghrib dan isya bisa mengerjakannya dengan sudah bersih dan suci. Sholat yang tadi dia kerjakan dengan tayamum tidak perlu diqadha. Ini kan bentuk rukhsah, bentuk kemudahan. Untuk perintah seperti itu. Tapi untuk larangan tidak. Karena semua kita itu bisa meninggalkan khomer. Semua dari kita bisa meninggalkan larangan makan dari tangan kiri. Apa yang membuat kita tidak bisa makan pakai tangan kanan? Ustadz, tangan kanan tahu, tangan kiri cabai, misalkan begitu. Ya kan bisa makannya pakai tangan kanan, nanti giliran cabai tinggal dirubah saja. Kalau megang doang tidak apa-apa, asal nggak dimasukkan di mulut dengan tangan kiri. Kalau megang saja, tahu yang sudah dimakan ditaruh sini, kemudian cabainya ditukar. Ada orang yang di restoran makan steak, tangan kanan pisau, tangan kiri garpu. Kenapa harus begini? Kita di restoran western, Ustadz, masa megang garpu tangan kanan, megang pisau tangan kiri? Ya enggak masalah. Kenapa? Agama kita kok yang memerintahkan untuk makan dengan tangan kanan. Ustadz, kalau steaknya saya potong-potong dulu, megang pakai tangan kiri, pisaunya di tangan kanan, sudah kepotong jadi kecil-kecil, saya tunjuk-tunjuk satu begini pakai tangan kanan, boleh nggak? Boleh. Yang penting pada saat lep masuk itu pakai tangan kanan. Ini adab jamaah. Ya. Kalau yang kecil, hal remeh seperti ini gampang kita tinggalkan. Kita bermudah-mudah pakai tangan kiri. Apalagi makan saat pakai tangan kiri sambil berdiri sambil lari. Itu nanti ya dilihat anaknya mungkin atau dilihat anak kecil ikut-ikutan. Suatu saat pasti ditegur sama Allah. Cuman kadang kita nggak ngeh, ini teguran yang mana ya? Saking banyaknya yang dilanggar. Nah, ini menjadi atensi, menjadi perhatian. Nah, bedakan orang yang tidak mampu karena udzur. Kalau karena udzur mungkin dimaafkan. Tapi kalau menolak dengan keras, saya tidak mau makan pakai tangan kanan, sudah pokoknya pakai tangan kiri. Kemudian tidak mau juga ya menolak sebagian daripada syariat. Saya tidak mau pakai hijab. Kenapa? Panas segala macam. Bedakan yang belum mampu mengerjakan, ya saya tahu itu adalah kewajiban. Cuman saya belum bisa mengerjakan sepenuhnya. Bismillah, mudah-mudahan Allah bukakan saya. Semoga dengan keterbatasan dia ini Allah ampuni. Tapi kalau ditolak, suatu saat akan ditegur. Salah satunya masalah pembagian warisan sesuai dengan hukum syariat atau tidak. Ini semua orang kemudian akhirnya bagi rata. Laki-laki sama-sama, perempuan jumlahnya sama. Loh, An-Nisa-nya kan berbunyi yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsain. Dah, nggak usah bawa-bawa agama. Yang penting semuanya ridho. Hati-hati. Banyak orang yang gara-gara warisan alih-alih dia kaya boncos. Kenapa? Ya karena bentuk pembagiannya tidak sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jal ridhoi. Ini bukan soal sama-sama ridho, tidak. Tapi di situ kita sedang bergen tawar-menawar soal hukum
yang sudah Allah Azza wa Jal turunkan. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, Imam Ad-Darimi di dalam kitab sunannya meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, la tatrukun nisa alailan. Ini hadis ini munasabahnya kondisinya adalah seseorang yang safar pergi jauh, entah itu untuk urusan kerjaan berbulan-bulan dalam waktu lama. Tiba-tiba kemudian dia mau pulang tapi nggak ngabarin istrinya. Beliau mengatakan, jangan kalian pergi dari safar kemudian pulang ke rumah malam-malam. Itu dilarang sama Nabi. Kenapa? Fakharaja rajulani. Ya. Larangan ini sebetulnya pilihannya adalah sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Kecuali sudah ngabari ya Pak ya. Karena Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan penjelasan ini tidak berlaku bagi mereka yang ngabari terlebih dahulu. Ternyata ada dua orang yang mendengarkan sabda Nabi ini keluar dari majelis itu, ya. Nabi bilang, jangan kau temui istrimu malam-malam kalau kamu habis safar. Dia habis safar, pedagang biasa dari Syam ke Madinah itu pulang pergi sekitar 2 bulan lebih, karena waktu itu belum menggunakan alat transportasi modern. Akhirnya dia pulang ke rumah, fawajada kulla wahidin minhuma ma'amra'atihi rajulan. Kemudian dia temui, mohon maaf, istrinya sedang bersama dengan laki-laki yang lain. Orang pertama menemukan hal yang seperti itu, orang kedua juga sama. Nah, menjelaskan mengenai hadis ini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan itu adalah hukuman yang Allah berikan karena menentang perintah Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya seseorang ketika hendak pulang setelah dia melaut berbulan-bulan, dia kabari istrinya, mah, ayah pulang nih OTW, perjalanan 3 hari, kemungkinan sampai rumah, sampai Tangerang itu malam. Itu enggak apa-apa. Tujuannya di sini adalah ya agar, karena kondisi malam itu kondisi yang genting seperti itu jamaah, agar seseorang itu tidak memberikan supres yang membuat istrinya juga bingung. Kalau memberikan supres bagaimana Ustadz? Silahkan, tapi tetap dikasih ya ihtimalat, kemungkinan, tetap ngabari. Kemungkinan datangnya sekitar 3 hari, istrinya biar bisa siap-siap dulu, ya, kemudian ditata dan lain-lain tempat tidurnya. Kemudian ternyata maju 1 hari, itu tidak masalah. Yang penting dia ngabari dulu. 2 orang ini disampaikan oleh Nabi, jangan kau temui istrimu setelah safar jauh di waktu malam. Kalau mau datangnya lebih awal, siang sebelum maghrib seperti itu. Dia nggak dengerin. Dia pulanglah malam-malam dari setelah melakukan perjalanan safar. Fawajada kulla wahidin minhuma, maka masing-masing menemukan istrinya sedang bersama dengan laki-laki yang lain. Cuman di sini Ibnu Hajar tidak menjelaskan rinci ya apa yang dilakukannya. Yang jelas kaget, loh kok ada orang lain di situ. Beliau mengatakan ini bentuk hukuman karena sudah menyelisih daripada perintah Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati Allah, di dalam kesempatan yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilhuma thalathan." Ini hadis Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau memberikan taujih, dan semua taujih beliau itu pasti selaras dengan ilmu kesehatan modern. Jika salah satu dari kalian bangun tidur, maka jangan langsung memegang makanan atau memakan sesuatu sampai dia mencuci kedua tangannya. Fala yaghmis fil ina, jangan langsung dimasukkan ke dalam bejana. Di dalam riwayat lain, jangan memegang sesuatu yang itu akan dimakan. Fa innahu, karena dia tidak tahu aina batat yadahu, tangan ini sudah bergerilya kemana saja. Kan sebetulnya simpel Pak ya. Secara medis pun orang bangun tidur bisa jadi tangannya garuk-garuk. Yang digaruk mana? Bagian belakang, itu tempat najis. Bagian depan itu juga tempat najis. Ya, kadang dia mungkin, mohon maaf, garuk-garuk kakinya yang kotor, yang karena gatel dan sebagainya. Kemudian bangunlah waktu sahur. Ketika bangun waktu sahur,
nggak cuci tangan dulu, langsung main makan, makannya padang lagi, pakai tangan, nggak pakai sendok. Tuh, kumpul semua kuman di situ. Secara ilmu medis kedokteran modern ini bagus. Kenapa? Bahkan dianjurkan tidak tidur pun kita mau makan cuci tangan. Kemudian ada orang yang mendengar sabda Nabi ini, dia mengatakan, saya tahu kok di mana tangan saya bergerilya. Jadi kata dia, apaan sih Nabi? Nggak perlulah cuci tangan segala. Wong saya tahu kok tangan saya itu berada di tempat yang tidak najis. Sudah. Besoknya jamaah, besoknya dia bangun tidur, tangannya masuk ke dubur. Jenengan tahu lubang dubur seberapa? Ini tangan masuk sampai sini, Pak. Dan nggak bisa dilepas. Jaraknya dengan dia disabdakan oleh Nabi dengan dia kemudian membantah itu tidak lama. Dibayar kontan sama Allah. Nabinya bilang seperti ini, kok dibilang tidak perlu kayak begitu. Kemudian ditegur sama Allah dengan tangannya masuk ke dubur sampai di bagian lengan. Padahal yang saya mohon maaf, dubur kita itu lubangnya kan tidak terlalu besar, tapi kok bisa masuk gitu loh, tangan. Ini bukan kemudian arahnya ke sesuatu yang negatif atau seks atau yang lain, tidak Pak ya. Ini bentuk teguran Allah kepada umat yang suka menyelisihi daripada perintah nabinya. Sami'na wa ata'na. Kalau dilarang seperti itu, ya Rasul, kami dengar, kami taat, kami nggak akan melakukan. Ya. Kalaupun kami melakukan, kami akan bertaubat dan beristighfar. Bukan kami kemudian menentang perintah daripadamu. Kenapa? Karena harga yang harus dibayar cukup mahal. Di dunia Allah hukum, di akhirat juga siap menunggu hukuman. Karena biasanya bentuk menyelisihi itu berawal dari hal-hal yang kecil. Ya, tidak mesti yang menyelisih itu adalah orang yang tidak mau beriman kepada Nabi tersebut. Kadang umatnya pun setiap omongan Nabinya tidak dipatuhi, maka itu berdampak dan berkonsekuensi pada dihukumnya seseorang. Tengoklah Bani Israel. Umat yang paling banyak diutus kepada mereka para nabi dan rasul. Tapi mereka sering menyelisihi nabinya. Perintah Nabi Musa banyak yang nggak dikerjakan. Diabadikan di dalam Al-Maidah. Qalu dkhulu. Nabi Musa alaihissalam, ya, setelah mereka keluar dari Mesir dikejar pasukan Fir'aun, mereka kemudian menginjakkan kembali kaki mereka ke tanah Asia setelah sekian ratus tahun. Dari sejak Nabi Yusuf alaihissalam sampai Nabi Musa. Awalnya kan mereka menempati Baitul Maqdis dan sekitarnya. Kemudian terjadi paceklik, nanti dibuka di surah Yusuf, surah ke-12. Kemudian mereka hijrah ke Mesir. Karena ada Nabi Yusuf di sana sebagai bendahara negeri Mesir. Setelah itu turun-temurun selama beberapa ratus tahun mereka tinggal di sana sampai lahirnya Nabi Musa alaihissalam juga di Mesir. Kemudian terjadi masalah, yaitu Fir'aun berkuasa, Ramses II, yang kemudian Quran mengabadikan dengan nama Fir'aun. Setelah itu mereka terusir dari sana karena dikejar pasukan Fir'aun. Dibelahlah itu lautan dengan tongkat, ini juga diabadikan di Quran. Kemudian mereka masuk ke wilayah Asia kembali setelah sekian ratus tahun tidak menginjakkan kaki di tanah Asia. Di sana kemudian mereka menemukan sebuah kaum yang kaum ini menyembah patung. Apa katanya? Ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Nabi Musa, itu kok kayaknya bagus. Tolong dong bikinin kami patung seperti itu biar kami sembah sebagaimana mereka menyembah patung itu. Belum lama mereka diselamatkan oleh Allah. Hitungannya masih hitungan hari, bukan ratusan, bukan puluhan tahun. Tapi begitu menemukan sesuatu yang baik, menurut mereka sesuatu yang bagus, mereka minta kepada Nabi Musa agar Nabi Musa membuat tandingan Allah Azza wa Jalla. Kenapa ini bisa muncul di kepala mereka? Karena mereka hidup di negeri Mesir. Mesir itu kan dulu paganisme jemaah. Ya, animismenya kuat, paganismenya kuat, menyembah dewa, menyembah roh. Sebelum kemudian futuh lewat Amr bin As, itu cerita lama. Setelah itu ya kemudian setelah Nabi SAW kembali Mesir ditaklukkan dan kemudian Islam berkembang di sana,
dan ada universitas yang cukup tua di sana, yaitu Al-Azhar. Sebelum itu kan ada peristiwa-peristiwa semacam ini. Belum lagi kemudian mereka mau masuk Baitul Maqdis, inna lanadkhulaha fiha. Oh, kami tidak mau masuk karena di dalamnya ada kauman jabbarin. Udah masuk saja, kami tidak mau. Allah memerintahkan masuk dengan berdiri dan berjalan, mereka masuknya mundur, kan kurang ajar. Itu Bani Israel kayak begitu. Makanya jangan kaget kalau sampai hari ini dablek. Ya memang dari moyang-moyangnya dulu memang karakternya dablek. Dan mereka nanti baru bisa dibasmi ketika akhir zaman. Jangan percaya dengan perjanjian apapun. Itu sudah dinas di Quran bahwa mereka yang di sana kaum musliminnya memang dipersiapkan oleh Allah untuk nanti huru-hara akhir zaman, karena mereka adalah orang-orang terbaik di masanya. Mereka mempertahankan tanah kelahiran mereka, mempertahankan agama, dan mempertahankan syariat. Dan memang akan terus seperti ini. Diganti perdana menterinya pun penggantinya pasti sama. Karena itu sudah dinas. Dan sana ya wilayah Syam sana akan menjadi pusat huru-hara nanti di akhir zaman. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, umat sebelum kita itu binasa karena mereka banyak menyelisihi nabinya. Baik dakwah nabinya ditolak mentah-mentah ataupun mereka yang sudah beriman kemudian banyak menyelisihi perintah nabinya. Ini pernah terjadi pada Nabi Nuh alaihi salam. Jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam atau Nabi Idris alaihi salam itu sekitar 10 kurun, 10 keturunan. Kalau satu keturunannya itu sekitar 100 tahun, 10 berarti jaraknya sekitar 1000 tahun lebih. Yang jelas lebih, karena umat terdahulu umurnya diberikan oleh Allah lebih panjang daripada kita yang rata-rata ya antara 60 sampai 70 tahun. Nah, pada masa itu manusia masih berada di atas satu agama, yaitu agama tauhid. Tidak terjadi penyimpangan. Sampai kemudian ada orang-orang soleh yang hidup sebelum Nabi Nuh diutus. Namanya Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Ini diabadikan oleh Allah di dalam surah Nuh. Awalnya adalah mereka orang-orang soleh menyembah Allah Azza wa Jal. Mereka menjadi pelita umat, ngajak umat kepada kebaikan. Sampai kemudian namanya manusia Pak pasti meninggal. Manusia itu pasti meninggal. Akhirnya mereka meninggal. Nah, yang hidup semasanya tahu kebaikannya. Akhirnya dibuatlah semacam prasasti, semacam patung untuk mengenang kebaikan mereka. Awalnya begitu. Hingga ketika generasi yang tahu persis seluk-beluk dari Wad, Suwa, Yagus, dan Ya'uq itu sudah meninggal semua, digantikan oleh generasi berikutnya dan berikutnya, mereka tidak tahu generasi ini. Siapa ini patung-patung ini? Akhirnya mereka mendapatkan cerita, dibumbui lebay berlebihan, dan kemudian ilmu dilupakan, patung-patung ini disembah. Semua bentuk penyimpangan awalnya seperti itu. Disembah, diagungkan, ya. Nah, peristiwa ini kemudian berlanjut sampai Nabi Nuh alaihi salam lahir. Kemudian beliau alaihissalam diutus. Yang dihadapi adalah kaumnya sendiri. Ini Allah abadikan di dalam surah Nuh ayat 1 sampai 4. Ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Hai kaumku, saya adalah orang yang memberikan peringatan agar engkau hanya menyembah Allah saja, bertakwa kepadanya dan patuh kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa kalian, wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Kemudian Allah akan memanjangkan usia kalian. Sesungguhnya ajalallah idza ja'ala yuakhir, kematian itu apabila sudah tiba tidak bisa diundur. Kemudian di dalam Al-A'raf ayat 59 sampai 60 Allah mengulang lagi peristiwanya. Laqad arsala Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sudah kemana-mana sudahan bentuk penyimpangannya. Yang disembah sudah makin banyak selain daripada Allah Azza wa Jal. Sampai kemudian Nabi Nuh diutus selama lebih kurang 950 tahun. Itu waktu yang cukup lama. 1000 dikurangi 50 tahun. Dan yang menjadi pengikut bisa dihitung dengan tangan. Ya, sekitar 80-an orang. Sampai kemudian Allah Azza wa Jal memberikan teguran yang keras. Karena Nabi Nuh sudah angkat tangan.
Ya qaumi laisa bi dhalalatu walakinni rasulun min rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Segala macam argumen dan hujjah sudah disampaikan kepada mereka agar mereka tunduk dan patuh kepada Allah, tapi ditentang. Ketika semua itu terjadi, maka pada akhirnya Nabi Nuh berdoa di dalam surah Nuh, Rabbi la tadar 'alal kafirina 'alal ardi minal kafirina tayyaro. Ya Allah, mereka sudah diberi waktu, sudah diberikan tenggat, tapi mereka juga tidak mau beriman, bertambah kekufuran. Jangan engkau sisakan seorang pun orang yang tidak beriman kepadamu di muka bumi. Doa ini nembus ke atas langit, diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Allah kemudian firmankan, fakadzabuhu, mereka mendustakan. Fa'anjainahu, lalu kemudian kami selamatkan dia, walladzina ma'ahu, dan orang-orang beriman, jumlahnya sekitar 80, fil fulki, di kapal, wa aghraqna alladzina kadzdzabu biayatina, Allah tenggelamkan sisanya. Bumi otomatis tenggelam, termasuk pegunungan Himalaya, Mount Everest. Tidak ada satupun permukaan di atas bumi ini kecuali tertutup dengan air. Hujan yang turun begitu derasnya, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan itu rata di seluruh penjuru dunia. Tidak ada yang selamat jamaah kecuali yang ada di atas kapal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hud, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Allah berfirman irkabu. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan irkabu fiha, naiklah kalian, bismillahi, dengan menyebut nama Allah, majriha wa mursaha, kalian berlayar dan kalian menepi. Nah, doa ini kemudian digunakan untuk doa naik ke atas perahu, ya, atau kapal atau sejenisnya. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada nuhun, ombak itu tinggi sekali, kemudian terombang-ambing, masih ada bagian dari puncak gunung yang terlihat. Maka kemudian Nabi Nuh menyeru dan memanggil putranya, ya bunayyarkam ma'ana, nak sini ayo ikut, wala takum ma'al kafirin. Ikut itu artinya konsekuensinya adalah kamu mengimani Allah, jangan bersama dengan orang-orang yang akan Allah tenggelamkan. Qala, dia mengatakan dengan pedenya, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Oh, enggak babe, enggak. Kita enggak ngikut. Kita tetap berpegang kepada pendirian kita bahwa berhala itu jauh lebih baik daripada apa yang engkau serukan untuk disembah. Sa'awi ila jabalin, saya mau naik ke atas gunung itu. Itu atapnya masih kelihatan puncaknya. Ya'simuni minal ma', saya akan selamat dari banjir bandang ini. Qala, Nabi Nuh mengatakan, la 'asimal yauma min amrillah. Enggak ada yang selamat. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada satupun yang selamat. Illa marrohim, kecuali yang dirahmati, yaitu mereka yang di atas kapal saja. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin, akhirnya dihantam ombak putranya dan dia termasuk orang yang Allah Azza wa Jalla tenggelamkan. Jamaah, banjir segitu gedenya butuh berapa hari untuk bisa surut? Itu banjir menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Butuh berapa lama untuk bisa surut? Kalau hitung-hitungan normal, hitung-hitungan di atas kertas, itu membutuhkan waktu puluhan tahun, mungkin ratusan tahun. Jangankan banjir yang itu, Pak. Banjir yang sebelumnya yang ada di Aceh, yang ada di Padang, ya, tanpa aliran deras, ya. Kalau ada aliran itu berarti ada wilayah daerah yang lebih rendah, disapu semua. Ini kan bukan daerahnya rendah, semua terendam. Air itu dari sudut utara ke selatan, timur ke barat, sama semua tingginya. Ada ombak juga, tapi tingginya itu sama. Allah kemudian berfirman, tidak butuh waktu lama. Ya ardib la'i ma'aki, hei bumi, telanlah, surutkanlah air yang meninggi. Waya sama uaqli'i, kalau yang di bawah disedot sama bumi tapi hujan tetap terus turun, ya nggak surut-surut. Biar surut bagaimana?
tunggu hujannya reda, kemudian mengalir. Dua-duanya Allah perintahkan. Langit diperintahkan untuk berhenti berhujan, kemudian bumi diperintahkan untuk menyerap daripada air tersebut. Wa ghidhal ma wa qudiyal amr, maka banjir kemudian surut. Wastawat 'alal judi, atas izin Allah kapal ini bisa berlabuh di sebuah lembah namanya lembah Al-Judi. Nah, para fuqaha, para ahli sejarah berbeda pendapat di mana letak lembah ini. Satu pendapat mengatakan dia berada di wilayah Jazirah, yang lain mengatakan berada di wilayah Turk, wilayah Eropa. Sekarang menjadi negara Turki. Wallahu a'lam bishawab, mana yang lebih kuat. Karena pada saat itu tidak ada yang hidup dan tersisa kecuali hanya 80 orang saja. Riwayat yang seperti ini bisa dibuka di dalam karyanya Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari atau Imam At-Tabari. Itu beliau ahli sejarah, beliau juga ahli tafsir. Dan kitab ini masih menggunakan sanad dalam penyajiannya, karena memang ini salah satu di antara referensi turath, ya, klasik yang digunakan oleh para fuqaha. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, seluruh manusia pada saat itu tenggelam, tidak tersisa kecuali hanya orang-orang beriman. Jumlahnya adalah sekitar 80 orang. Ya, ini diabadikan juga oleh Al-Qur'an, fa anjaynahu wa ma ma'ahu fil fulkil mashhun thumma aghraqna ba'dul baqin. Di Asy-Syu'ara 119 sampai 120 Allah memberikan pernyataan, lalu kami tenggelamkan orang-orang yang tersisa. Praktis Nabi Nuh kemudian statusnya berubah menjadi bapak moyangnya manusia. Karena manusia yang hari ini ada, ya, semuanya adalah dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dari mana ceritanya Ustadz? Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan dari 80 orang itu 80 itu termasuk Nabi Nuh, istrinya tidak ikut, termasuk yang tenggelam, dan 3 putranya. 3 putranya plus istri-istrinya. Berarti kan 3 kali 2 6 sama Nabi Nuh 7. 83 orang sisanya, 73 orang sisanya Allah takdirkan mereka meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan. Yang punya keturunan cuman dari anak-anaknya Nabi Nuh alaihim saja sampai manusia hari ini. Memang nasabnya nyambung ke Nabi Adam. Tapi setelah banjir bandang ini tidak ada yang memiliki keturunan kecuali hanya 3 putranya Nabi Nuh saja. Nah, ini disebutkan di dalam karyanya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ini saya ringkas dari sana. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Quran memberikan penjelasan, lalu kami jadikan anak cucunya Nabi Nuh yang tersisa dan hanya memiliki keturunan. Imam Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, lam tabqa illa dzurriyyatu Nuhin alaihi salam. Tidak ada yang tersisa dari manusia yang diselamatkan oleh Allah di kapal, jumlahnya 80, yang memiliki keturunan hanya anak-anaknya Nabi Nuh saja. Kan Nabi Nuh sudah nggak mungkin punya keturunan, istrinya sudah meninggal. Beliau kan putranya 4. 3 selamat di kapal, yang 1 tenggelam, yang namanya kita kenal dengan Kan'an, tapi Quran tidak menggunakan nama Kan'an. Dia satu-satunya keturunan Nabi Nuh yang tidak mau beriman. Imam Qatadah mengatakan annasu kulluhum min dzurriyyati Nuh alaihi salam. Qatadah binti Amah namanya, seorang ulama tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Manusia semuanya adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam sampai hari ini. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Karena semuanya meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan. Setelah kapal ini berlabuh, mereka turun. Nah, mulailah mereka membuat kehidupan yang baru, membuat peradaban baru. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ini bagus Pak, karya beliau. Tapi ini buku berjilid-jilid ya. Ada berapa? Mungkin 15 sampai 20 jilid. Satu jilidnya tebal. Karena Al-Bidayah wa Nihayah itu bercerita sebelum penciptaan langit dan bumi. Sampai beliau menceritakan huru-hara akhir zaman. Padahal penulisnya sudah meninggal. Kok bisa beliau bercerita sesuatu yang belum terjadi di zaman beliau? Ya karena ceritanya pakai hadis. Kan nubuah Nabi SAW menceritakan sampai hari kiamat.
Kita tahu peristiwa hari kiamat dari mana? Ya dari Nabi, bukan dari orang lain. Fa innallaha lam yaj'al ahadan mimman kana ma'ahu minal mu'minina naslan. Allah tidak menjadikan seorang pun yang selamat di kapal dari orang-orang beriman yang dibawa oleh Nabi Nuh itu keturunan, wala aqba, dan juga penerus siwa selain daripada Nuh, Nabi Nuh alaihissalam. Fa kullu man ala wajhil ardi, hari ini yang menjadi keturunan selanjutnya ya, itu seluruh manusia yang ada semuanya nasabnya bersambung kepada anak-anaknya Nabi Nuh, namanya Ham, Sam, dan Yafes. Dengan salah satu keturunannya Nabi Nuh, termasuk saya. Kalau ada yang bilang, enggak Ustadz, saya keturunan Nabi Adam. Yang mana? Ya betul, Nabi Adam. Tapi kan sebagian besar manusia itu sudah habis, sudah tenggelam. Yang menurunkan keturunan dan garis keturunan cuma 3 ini saja, Sam, Ham, dan Yafes. Ini disebutkan di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, dan ini disepakati oleh para fuqaha, para ahli sejarah. Karena cerita ini masyhur, ceritanya terkenal sekali. Al-Imam Al-Himawi menjelaskan, karena awwalu man nazala Nuhun alaihissalam lamma kharaja minas sabina. Yang pertama kali turun dari kapal itu adalah Nabi Nuh setelah banjirnya surut. Bersama dengan beliau sekitar 80 orang. Kemudian mereka membuat perumahan, membuat semacam peradaban baru bihadzal maudhi wa aqamu bihi, ya. Mereka membuat pemukiman, fasumyal maudhi bihim thumma asabahum wabah. Oh, ternyata setelahnya ada wabah. Ya kayak sekarang mungkin dulu Covid semacam itu. Tapi bukan Covid, Pak, biasanya taun. Orang-orang dulu tuh semacam wabahnya wabah taun. Dikatakan wabah karena dia mengenai satu kaum dalam waktu yang lama. Kemudian korban yang meninggal dunia tidak sedikit tapi banyak. Nah, famata tsamanun ghairu Nuhin wa waladihi. 80 orang tadi meninggal, yang masih hidup Nabi Nuh dan anak keturunannya, Sam, Ham, dan Yafes. Merekalah yang kemudian Allah takdirkan memiliki keturunan. Disebutkan di dalam Mu'jamul Buldan. Kemudian ya, ini ringkasan dari Al-Bidayah wan Nihayah. Sam, Ham, dan Yafes. Sam, setelah kapal ini kemudian berlabuh, ya, dia mengembara bersama dengan pasangannya di negeri Asia. Bapak moyangnya bangsa Asia adalah Sam. Kemudian Ham ke Yasrib, Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Makanya Ethiopia, Pak, itu salah satu negara yang paling tua peradabannya. Ethiopia tahu, Pak, ya, daerah di wilayah. Dulu kan Nabi pernah hijrah, para sahabat itu pernah hijrah sebelum Madinah itu di Habasyah. Yaitu negeri itu. Itu negeri yang paling tua. Kenapa? Karena moyangnya bangsa Habasyah itu adalah Ham, anaknya Nabi Nuh, setelah manusia semuanya diwafatkan. Jadi bumi itu kosong melompong, Pak. Cuman ada 3 orang mereka doang. Mereka lah yang mengkapling dan menguasai tanah seluruh bumi. Waktu itu BPN belum ada. Jadi tinggal kapling-kapling semaunya. Mau kamar tidurnya ya sepanjang sepandangan mata memandang juga boleh. Dia klep, ya nggak ada orang yang lain kok, kosong blong. Nggak ada siapa-siapa. Suwung, Ustaz. Ya memang begitulah. Karena kondisinya sudah habis banjir. Kemudian Yafes menjadi bangsa, moyangnya bangsa Romawi. Nah, mereka ini ya akhirnya yang melanjutkan kehidupan dan keturunan anak cucu manusia hari ini. Ini disebutkan di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Ya. Ini saya sertakan sanadnya juga. Sunan At-Tirmidzi telah menceritakan kepada kami Bishr dari Mu'ad Al-Aqadi telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai, Sa'id bin Abi Urubah dari Qatadah dan yang lainnya dari Samurah. Nabi SAW bersabda, Sam adalah bapaknya bangsa Arab, Ham adalah bapaknya bangsa Eropa, Afrika, Yafes adalah moyangnya bangsa Eropa. Cuman di sini kemudian ditahqiq oleh Syekh Abu Thohir, beliau menyatakan sanadnya lemah. Sanadnya. Jadi dari rangkaian perawi-perawi ini ada perawi yang memang dilemahkan oleh mereka. Tapi kandungannya tidak menyelisih riwayat yang lain. Hadis itu ketika sanadnya lemah tidak mesti matannya isinya lemah.
Ada kaidah begini, la yalzam dha'fus sanadi dha'ful matan. Hadis yang sanad itu mata rantainya, ini orang-orangnya yang saya blok di dalam slide itu, bisa jadi dihukumi lemah karena suka berbohong, suka berdusta, tapi dia masuk ke dalam jajaran sanad. Ini menyebabkan hadis ini kemudian lemah. Tapi tidak mesti yang sanadnya lemah, isi kandungannya juga lemah dan ditolak, karena isinya ini tidak bertentangan dengan yang lainnya. Yang mereka tolak itu adalah nama-namanya ini, Pak. Orang-orang ini benar tidak nama ini, tapi sejarah menyatakan memang seperti itu. Ya, namanya sebagaimana disebutkan oleh riwayat ini. Nah, Ustadz kok nyebutkan hadis lemah? Yang penting ketika saya sebutkan, saya sampaikan juga kelemahannya. Jadi agar tidak ditelan mentah-mentah begitu. Oh, ada kok hadisnya Sam, Ham dan Yafes. Ya, ternyata memang riwayat ini adalah riwayat yang dilemahkan oleh Syekh Abu Thohir namanya, karena ada perawi yang bermasalah. Jadi jamaah yang semoga dirahmati Allah, itu kehancuran yang terjadi pada umatnya Nabi Nuh. Yang melakukan kemaksiatan hanya sebagian saja, mereka tidak mau beriman. Tapi dampaknya kemudian Allah hancurkan umat itu dan tidak ada yang tersisa. Umat terdahulu seperti itu, termasuk juga umatnya Nabi Hud alaihissalam, kemudian Nabi Soleh alaihissalam. Ketika mereka melakukan bentuk kedurhakaan, maka kemudian Allah Azza wa Jalla hancurkan mereka dan Allah habiskan mereka hingga tidak tersisa. Ustadz, kok umat ini tidak dihukum seperti itu? Kita berharap hukuman itu tidak terjadi pada kita, tapi sejatinya sedang dihukum. Kepada umat ini memang Nabi sudah mendoakan, kalau mereka melakukan kesalahan, ya Rob, jangan engkau hancurkan sampai habis sebagaimana yang terjadi pada umat terdahulu. Itu doa Nabi kita. Sehingga ketika sebuah individu yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, ya dia dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi hukumannya adalah rezekinya seret, bisa jadi hukumannya adalah, mohon maaf, penyakit, bisa jadi hukumannya adalah kebahagiaan, hidupnya dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga hidupnya gersang, nggak tenang, padahal materi melimpah, mau beli apa-apa gampang. Karena ketenangan itu ya mau hibah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau sudah sekupnya adalah sekup satu lingkungan masyarakat, ada yang berbuat dosa kemudian yang lain mendiamkan, ada gaple didiamkan, ada miras di situ didiamkan, ya, perangkatnya nggak bekerja, dari mulai tingkat RT RW sampai tingkat yang paling tinggi kok mendiamkan. Di situ ada kemungkaran, ada gaple, ada, mohon maaf, pergaulan bebas di wilayah itu. Kalau semua orang sudah mendiamkan, tidak ada yang nahi mungkar, melarang kemungkaran itu, maka Allah yang akan turun memberikan teguran. Kalau sudah ditegur, maka semua wilayah itu kena hukuman. Dulu sekitar mungkin 40 atau 50 tahun yang lalu, jenengan pernah dengar mungkin ceritanya Dukuh Legetan. Itu di sebuah di dataran di daerah Jawa Tengah. Sebuah kampung di sana melakukan praktek perjudian, miras, dan satu lagi suka sejenis LGBT. Itu, mohon maaf, dalam tanda kutip dilegalkan. Pokoknya wilayah itu free, bebas. Sampai kemudian apa yang terjadi jemaah? Gunungnya itu dibalik sama Allah kemudian ditenggelamkan. Itu cerita nyata jemaah. Ini bukan dongeng isapan jempol, tapi itu cerita nyata. Sampai kemudian ditenggelamkan, teriakan orang-orangnya pada malam hari itu ya terdengar jelas. Ini diceritakan oleh saksi hidup yang desanya ya bersebelahan atau berdekatan, tapi mereka tidak kena adab, nggak kena siksa. Karena memang ini sebuah wilayah yang dikhususkan, mohon maaf, untuk melakukan perbuatan durhaka. Hati-hati kalau seorang muslim masuk ke tempat-tempat begini. Biasa ke masjid, saya pengen pas di Las Vegas, ke kasino Las Vegas. Ngapain jenengan ke sono? Mending cari masjidnya ada di Amerika sono. Lihat, oh masjidnya kayak begini ya, jamaahnya begini ya. Itu jauh lebih bermanfaat. Muslim kok ke kasino, muslim kok ke klub malam. Itu nanti kalau ambruk, ya, berak begitu, jenengan kena.
kemudian meninggoy, ya, meninggal dalam keadaan apa? Nggak usah dekat-dekat tempat kayak begini. Ustadz, saya ingin melihat agar saya bisa bersyukur kepada Allah dan menjadi yang lebih bertakwa. Monggo. Tapi begitu buka pintu berak, nggak jadi bertakwa. Amsyong. Nah, ini tidak dianjurkan seperti ini. Tempat-tempat dosa dan tempat-tempat maksiat dijauhi. Lebih enak seperti ini. Semoga tidak terjadi ya jamaah. Bila kemudian qadarullah ini ambruk brek, jenengan meninggal dihitung sebagai syahid. Tapi kan kita tidak berharap seperti itu. Insya Allah bangunannya kuat. Itulah bedanya tempat maksiat dengan tempat ibadah. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang baik, muslim yang baik, menjalankan perintah nabinya. Dan ini adalah pembahasan terakhir dari hadis yang ke-9 setelah 9 pertemuan. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita sudah berganti hadis yang ke-10. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini silakan jika ada yang mau ditanyakan.